Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Bagaimana anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya? Insya Allah, Bu. Insya Allah ingat, Bu. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita berlanjut dengan lancar dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Mahrus dipimpin doanya. Ya. Persiapan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni rahman. Nah, alhamdulillah doanya sudah berjalan dengan lancar dan semoga kita selalu ada dalam keberkahan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membaca Quran Surah At-Tin dengan pelan dan tartil, menjelaskan pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik, dan juga menulis Quran Surah At-Tin dengan baik. Nah, kemarin sudah kan tentang membaca Quran Surah At-Tin. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun. Shadaqallahul azim. Nah, itu yang disebut dengan Quran Surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, ini artinya dari Quran Surah At-Tin itu. Yang ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua tentang demi gunung Sinai. Ayat ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dan selanjutnya sampai ayat 8 yaitu bukanlah Allah hakim yang paling adil. Nah, selanjutnya ini ada yang sudah tahu gambar apa anak-anak? Buah tin. Tahu, Bu, tapi buahnya yang enggak tahu. Iya. Tahu gambarnya, Bu? Karena buahnya langka, tidak ada ya di kita. Nah, tidak ada di Indonesia. Buah tin. Nah, nama surah At-Tin ini diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kenapa disebut dengan surah Makiyah, surah At-Tin itu, Mbak Teti? Nggak tahu, Bu. Ya, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mas Mahrus, apa disebut dengan surah Makiyah? Karena apa? Karena diturunkan di kota Mekah, Bu. Pinter. Nah, itu karena surah Makiyah diturunkannya di kota Mekah. Nah, pada ayat 1, 2, dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan menggunakan 4 hal. Yang pertama yaitu demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi al-balad al-amin. Nah, selanjutnya dengan buah tin. Buah tin ini tumbuh di tempat atau bukit yang terletak di kota Damaskus atau Suriah. Buah tin ini adalah buah yang enak dan lembut serta memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.
Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah memakannya, buah tin? Belum, Sudah, Bu. Bu. Nah, Dikasih karena langka tetangga, ya, Bu. ya anak-anak karena langka, jadi kita belum mencicipinya. Nah, ini buah tin itu banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk kesehatan. Ayat yang kedua yaitu ini apa? Ada yang sudah Buah tahu? zaitun. Buah zaitun. Nah, buah zaitun ini tumbuh di sebuah tempat atau gunung di Yerusalem. Jauh ya, anak-anak. Ada yang sudah tahu Wow, Yerusalem? Belum, Ya. Bu. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu sebuah manfaat dari buah zaitun. Selanjutnya, Bukit Sinai. Bukit Sinai itu adalah sebuah gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat dengan Al-Balad Al-Amin. Yang dimaksud dengan kota aman adalah kota Mekah. Di kota ini lahir Nabi akhir zaman. Nabi apa? Ada yang sudah tahu? Ya, Nabi yang paling terakhir. Nabi Muhammad, Nabi Bu. Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang wajib kita ketahui itu semuanya ada berapa anak-anak? Ada yang sudah tahu? 25, Bu. 25. Dan Nabi yang paling terakhir itu Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan 4 nama tersebut karena 4 nama tersebut tidak asing bagi seluruh umat manusia tentang pengaruh dan peranannya dalam melepaskan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang baik. Manusia memiliki akal jasmani dan juga rohani serta nafsu. Manusia itu memiliki rupa yang paling bagus, badan yang paling sempurna, tegak posturnya dan bisa berbicara, sehingga mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Jadi, makhluk yang paling sempurna itu apa, anak-anak? Manusia. Manusia, karena manusia itu diberikan akal pikiran dan juga diberikan postur tubuh yang paling bagus. Nah, beda sekali sama hewan ya. Hewan itu tidak memiliki akal yang sempurna. Manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sehingga banyak manusia yang serakah dan jahat, bahkan melebihi perilaku binatang sesuai dengan ayat kelima. Nah, banyak juga manusia itu yang tidak sesuai, banyak sekali yang jahat, sama melebihi sifatnya dari hewan. Maka Allah memanfaatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah itu menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya karena perilaku dan tingkah laku mereka yang buruk dan diturunkan oleh Allah derajatnya menjadi hina. Untuk ayat selanjutnya, ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tahu tidak orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anak-anak? Tahu, Bu. Tahu, iya. Jadi yang beriman dan beramal saleh itu ada di gambar. Contoh yang beriman. Yang lagi apa itu anak-anak? Sholat. Ya, yang lagi melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan yang beramal itu yang memberi bantuan kepada seorang fakir miskin.
Jadi orang-orang yang beriman itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas amal saleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi ada perbedaan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, Allah akan memberikan balasan amal soleh, sedangkan orang yang buruk akan mendapatkan siksa dari Allah. Untuk ayat ke-7 menjelaskan saat hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia itu seharusnya tidak meragukan hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman, pertanyaan Allah untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia itu tidak lupa dan lalai. Nah, itu merupakan perbedaan antara manusia yang bisa beramal baik dan yang soleh. Dan untuk ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Jangan takut ya, Allah itu maha adil. Bahwa dialah hakim yang paling adil keputusannya di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu nanti akan memberikan contoh soal ini. Ada soalnya nanti diisi ya. Setelah diisi, nanti dikumpulkan ke Ibu. Nanti Ibu akan nilai. Kalau sudah paham semuanya, ini kita tutup dengan alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan mempelajari tentang hadis tentang silaturahmi ya, anak-anak. Nah, Iya, Bu. Untuk pembelajaran kali ini kita dicukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.